البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Selanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Wa min kalami Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Fi kitabihi alladhi sammahu Ihya Ulumuddin. Wa huwa min ajalli kutubihi aw ajalluha. Dari antara perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang sufi, dan memasukkan dalam kitab-kitabnya filsafat, juga khurafat, yang meraimah telah berbicara tentang kitab tersebut, di antaranya Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah dan Az-Zahabi serta yang lainnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Turtushi rahimahullah, syahhana kitabahu bil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia memenuhi kitabnya dengan kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala a'lamu kitaban ala basitil ardi fi mablaghi ilmi aktsara kadiban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu. Aku tidak tahu ada satu kitab di muka bumi ini sejauh pengetahuanku yang lebih banyak kedustaannya daripada Ihya Ulumuddin. Dalam keadaan demikian, kitab ini adalah kitab yang paling bagus yang dimiliki oleh Ghazali. Dan pada sebagian kelompok bahkan menjadi kriteria seorang telah selesai belajar atau belum. Kalau belum belajar Ihya, ya belum betul-betul mumpuni. Sangat diunggul-unggulkan kalau seorang sudah belajar Ihya, terutama di pondok-pondok Nahdliyin. Dan keadaannya sebagaimana disebutkan Turtushi, banyak sekali kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan fa in qulta, dan yang dikutipkan di sini ikhwan, yaitu di antara perkataan yang bagus yang ada di kitab tersebut. Yang ada di kitab tersebut. Adapun sisanya keadaannya sebagaimana disebutkan tadi. Fa in qulta fa ilmul jidali wal kalami madmumun ka ilmin nujumi aw huwa mubahun aw mandubun ilaih fa'lam anna lin-nasi fi hadza ghuluwan wa israfan fi atraf. Jika engkau mengatakan ilmu jidal yaitu ilmu debat dan untuk mematahkan hujah lawan, yang merupakan salah satu pembahasan ilmu mantik,
Wal kalam dan ilmu kalam itu tercela seperti ilmu nujum ataukah diperbolehkan atau disunnahkan. Maka ketahuilah bahwasanya manusia pada masalah ini terjadi hulu dan berlebihan di satu sisi. Famin qailin innahu bid'atun wa haram. Maka ada yang mengatakan bahwasanya ilmu jidal dan kalam itu bid'ah dan haram. Wa innal 'abda ayyalqallaha bikulli dhanbin siwa syirki khairul lahu min an yalqahu bil kalam. Dan sesungguhnya seorang hamba bertemu dengan Allah dengan semua dosa selain kesyirikan itu lebih bagus baginya daripada dia bertemu dengan Allah membawa ilmu kalam. Ini yang mengingkari dengan keras. Wa min qailin, dan sisi yang lain yang juga melampaui batas, tapi di sisi yang berseberangan mengatakan innahu fardun, bahwasanya ilmu jidal itu wajib. Imma 'alal kifayati wa imma 'alal a'yan, baik itu fardu kifayah atau fardu 'ain. Wa annahu afdalul a'mali wa a'lal qurbat, bahwasanya itu seutama-utama amalan dan setinggi-tinggi pendekatan diri pada Allah. Fa innahu tahqiqun li ilmi tauhidi wa nidhalun an dinillah. Menurut dia ini adalah tahqiq untuk ilmu tauhid dan pembelaan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kelompok yang berseberangan dalam menetapkan hukum ilmu jidal dan kalam. Qala wa ila tahrimi dhahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa jami'u a'immatil hadits min as-salaf. Dan pada pengharaman pada pandangannya Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, Sufyan dan keseluruhan imam ahli hadis dari kalangan salaf. Wasaqal al-fadha an haula, kemudian Ghazali menyebutkan lafaz-lafaz dari para imam tersebut. Qala wa qad ittafaqa ahlul hadits min as-salafi ala hadha la yanhasiru ma nuqila anhum min at-tashdidat fi. Dan ahli hadits telah sepakat dari kalangan salaf di atas hal ini. Tidak bisa dibatasi apa-apa yang dinukil dari mereka berupa perkataan keras dalam masalah ilmu kalam. Faqalu ma sakata anhu sahabatu ma annahum a'rafu bil haqa'iqi wa afsahu bi tartibil alfazi min ghairihim illa lima yatawalladu minhu min asyarr. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un. Mereka mengatakan tidaklah para sahabat diam bersamaan dengan mereka itu orang yang paling paham tentang hakikat dan paling fasih dalam mengurut-urutkan lafaz daripada orang lain. Dan mereka tidak diam kecuali dikarenakan apa-apa yang muncul dari ilmu kalam ini berupa keburukan setelahnya. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berdalam-dalam, tanattu'. Hadis dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ay al-muta'ammikuna fil bahthi wal istiqsa', yaitu orang yang berdalam-dalam dalam membahas. Wahtaju aidan bi anna dzalika law kana min ad-din lakana ahamma ma ya'muru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berhujjah, yaitu para salaf, seandainya ilmu kalam ini termasuk dari agama, maka tentunya itu menjadi perkara yang paling penting yang Nabi perintahkan untuk dipelajari. Wa yu'allimu tariqahu wa yuthni ala atbabihi, dan beliau akan mengajarkan metode-metodenya dan akan memuji para pemiliknya, yaitu orang-orang yang betul-betul menguasai ilmu kalam. Tsumma dzakara baqiyat istidlalihim, kemudian Ghazali menyebutkan pendalilan-pendalilan
para ulama yang mengharamkan ilmu kalam yang lainnya. Tsumma dzakara istidlal al-fariqil akhar. Kemudian dia menyebutkan pendalilan golongan yang lain yang menyatakan boleh. Ila anqal, sampai pada perkataannya, fa in qulta famal mukhtar indak. Jika engkau mengatakan, terus apa yang menjadi pilihanmu, yaitu pendapat yang kau rajihkan apa? Fa ajaba bit tafsil, maka dia menjawab dengan memerinci. Faqala fihi manfa'atun wa fihi madarrah. Dia katakan padanya manfaat dan padanya madarat juga. Fahuwa bi'tibari manfa'atihi fi waqtil intifa'i halalun aw mandubun aw wajibun kama yaqtadihil hal. Maka ilmu ini dilihat dari sisi kemanfaatannya, di saat mengambil pemanfaatan maka halal atau disunnahkan atau bahkan wajib sebagaimana kondisi yang menuntut demikian. Wa huwa bi'tibari madaratihi fi waqtil istidrar wa mahallihi haram, atau wa mahalluhu haram. Dan ilmu kalam ini dilihat dari sisi mandaratnya, di saat mendapatkan kemandaratan maka dia itu tempatnya haram. Qala fa amma madaratuhu fa itharatu syubhat wa tahriqul aqaidi wa izalatuha 'anil jazmi wa tasmim. Naam. Adapun kemadaratannya maka itu akan menimbulkan syubhat-syubhat dan akan menggoyangkan akidah dan menggelincirkannya dari keyakinan yang kokoh. Dan ini cukup untuk apa? Untuk menjadikan ilmu kalam itu haram dipelajari. Wa dzalika mimma yahsulu bil ibtida' wa ruju'uhu bid dalili mashkukun fih. Dikarenakan ya hal tersebut kenapa kok sampai menjadikan syubhat dan menggoyangkan akidah? Dikarenakan hal-hal yang terjadi sejak awal dan juga dari sisi perujukannya dengan dalil yang diragukan. Bahkan awal ilmu bagi mereka adalah keraguan-raguan, harus ada keraguan-raguan terlebih dahulu. Wa yakhtalifu fihi al-ashkhas, dan orang-orang berbeda-beda padanya dari sisi besarnya darar yang didapat. Fa hadza dararuhu fi i'tiqadil haqqi wa lahu dararun fi ta'kidi i'tiqadil bid'ah. Ini kemadaratannya pada keyakinan yang hak, yaitu akan menggoncangkan, menjadikan ragu. Dan juga memiliki kemadaratan dari sisi kebalikannya, yaitu menguatkan keyakinan bid'ah. Wa tathbituha fi sudurihim, dan menancapkannya di dada-dada mereka. Bi haitsu tamba'ithu dawa'ihim wa ishtaddu hirsuhum 'alal israri 'alai. Di mana dorongan-dorongan akan semakin menguat dan semangat akan semakin kokoh untuk apa? Untuk terus-menerus di atas ilmu kalam ini. Walakin hadzal dararu biwasitati ta'assub alladhi yathuru minal jidal. Kan tapi kemadaratan yang ini itu muncul dengan perantara adanya ta'assub yang itu muncul, yaitu berkobar dikarenakan jidal. Kalau sudah berdebat biasanya akan ta'assub terhadap pendapatnya. Qala wa amma manfa'atuhu. Nah, ini kalau disebut manfaat, hakikatnya tidak ada manfaat kalau dibandingkan dengan kemadaratannya. Faqad yudhannu anna fa'idatahu kashful haqa'iqi wa ma'rifatuha ala ma hiya 'alaihi wa hihat. Adapun kemanfaatannya ya
telah disangka, ya sungguh telah disangka bahwasanya faedahnya adalah untuk menyingkap hakikat-hakikat dan mengetahuinya di atas perkara yang sejatinya. Dan hayhat, ini perkara yang jauh, tidak akan mungkin. Maksudnya apa? Manfaat yang tidak terwujud. Falaysa fil kalami wafa'un bihadzal matlabis syarif. Sebab tidak ada dalam ilmu kalam itu wafa, tidak akan bisa untuk memenuhi tujuan yang sangat mulia ini, untuk menyingkap hakikat, tidak bisa. Wala'alla at-takhbitu wa tadlilu aktsaru minal kashfi wa ta'rif. Dan bahkan kegoncangan kemudian penyesatan itu lebih banyak daripada penyingkapan hakikat dan pengetahuan. Qala wa hadza idza sami'tahu min muhadditsin aw hashwiyyin rubbama khatara bi balika anna an-nasa a'da'u ma jahilu. Ya, perkataan ini dalam artian apa? Pernyataan Ghazali bahwasanya tidak mungkin dengan ilmu kalam itu menyingkap hakikat, bahkan lebih mendorong pada kesesatan dan kebingungan. Kata dia, pernyataan ini kalau engkau dengar dari seorang ahli hadis atau hashwiyun, ini untuk al-hashwi dengan sukun shin. Syekhul Islam mengatakan, فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام. Ya, maksudnya apa tidak diketahui secara syariat, lughah maupun urf. Walakin yudhkaru annahu awwalu man takallama bihi al-lafdh, awwalu man takallama bihadzal lafdh Amr bin Ubaid. Yang pertama kali mengungkapkan kalimat hashwi untuk menuduh orang-orang yang menetapkan akidah yang sahihah dengan hashwiyun. Wa qala Abdullah bin Ubaid pertama kali mengatakan kana Abdullah bin Umar hashwiyan. Ini menjuluki Abdullah bin Umar sebagai hashwiyun. Maksudnya orang yang tidak ahli menurut mereka. Secara penggunaannya orang yang tidak ahli, orang yang bodoh. Kalau bicara tidak perlu digubris. Wa hadza idza sami'tahu min muhadditsin aw hashwiyyin rubbama khatara bi balika anna an-nas a'da'u ma jahilu. Pernyataan ini kalau engkau dengar dari ahli hadis atau orang-orang hashwi yang tidak pintar, mungkin akan muncul di benakmu bahwasanya itu pernyataan dari manusia yang memusuhi sesuatu yang mereka tidak bisa. Dalam artian memusuhi ilmu kalam karena memang tidak bisa ilmu kalam, sehingga mereka mengatakan itu. Makanya dikatakan Ghazali, fasma hadza mimman khabaral kalam. Maka dengarkan pernyataan ini dari orang yang betul-betul memahami ilmu kalam. Tsumma qalahu ba'da haqiqatil khibrah wa ba'dal taghalghulu fihi ila muntaha darajatil mutakallimin. Kemudian dia mengatakan itu. Setelah betul-betul mencapai hakikat keahlian dalam ilmu kalam, setelah betul-betul bergelut di dalamnya sampai tingkatan derajat mutakallimin, ahli kalam. Wa jawaza dzalika ila ta'ammuq fi ulumin akhar tunasibu naw'al kalam. Kemudian mencapai dalam kondisi yang mendalam tentang pemahaman ilmu yang lain yang sesuai dengan jenis ilmu kalam, yaitu ilmu usul atau yang lainnya seperti Ar-Razi dan seterusnya. Juga Ghazali sendiri dalam ilmu kalam termasuk mendalami. Maka ketika dia mengatakan seperti ini, memang dikatakan oleh orang yang betul-betul telah paham ilmu kalam bahwasanya ilmu ini tidak akan menyingkap hakikat, bahkan lebih dekat pada penyesatan.
Wa tahaqqaqa anna at-tariqa ila haqa'iqil ma'rifati min hadzal wajhi masdudun. Maka betul-betul tahaqqaq, dalam artian betul-betul yakin, terwujud bahwasanya jalan untuk mencapai pengetahuan secara hakiki dari sisi ilmu kalam tidak akan bisa. Karena apa? Buntu, masdud, jalannya buntu. Tidak akan bisa mencapai hakikat ilmu kalau belajar dari ilmu kalam. Ini perkataan Ghazali, makanya dikatakan ini pengakuan dia sendiri dalam Ihya, ya, pengakuan yang bagus seputar ilmu kalam. Walaupun sisanya dari kitab tersebut, akhwan, ya, kebatilan sangat banyak. Wala amri la yanfaqul kalamu an kashfin wa ta'rifin wa idahin li ba'dil umur. Walakin 'alan nudur. Intaha ma naqaltuhu 'anil Ghazali rahimahullah. Naam. Baik. Ya, memang tidak terlepas ilmu kalam dari apa, menyingkap, memberitahu, menjelaskan untuk sebagian perkara, akan tapi itu sangat sedikit, nudur, yaitu sangat sedikit dibandingkan hal-hal yang dibingungkan dengan sebab ilmu kalam. Dan dalam syariat kita an-nadir la hukmalah, sesuatu yang sangat jarang tidak dibangun di atasnya hukum, berarti tidak dipertimbangkan. Makanya dari sisi yang sangat sedikit ini dibandingkan kemandaratan yang sangat banyak dan kebingungan yang ditimbulkannya, maka para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan bahwasanya ilmu kalam tidak ada faedahnya dan hukumnya haram untuk dipelajari. Tayyib, barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallah.